Kita tentu kenal dengan orang yang bernama Rahma Sarita. Ia dulu kita lihat sering tampil sebagai presenter televisi swasta. Tetapi sekarang ia hadir dan tampil sebagai seorang aktivis yang terlihat sangat konsisten menyuarakan kritik-kritik sosial, mempertanyakan banyak hal yang dilakukan oleh kekuasaan yang sedang berkuasa dulu ketika rezim pemerintahan Jokowi dianggap sebagai sumber masalah, dan termasuk hari ini pemerintahan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Saya kira perlu juga untuk memanggil Rahma Sarita untuk dimintai klarifikasi tentang puisinya yang kurang ajar itu menurut saya. Apa maksudnya dia membuat puisi seperti itu? Ditujukan kepada siapa? Cecar. Walaupun dalam puisinya tidak menyebutkan satu patah pun Pak Jokowi, tetapi dari narasi yang ada itu mengarah kepada mantan Presiden Jokowi dengan judul Anjing Kurap. Ini kan kurang ajar sekali, menghina sekali, melecehkan sekali. Kulihat liurnya menetes di setiap gumam mulutnya. Kata-kata busuk tercium, menyengat, mengganggu pikiranku. Dia terus meracau, menghina ciptaan Tuhan. Menuduh seseorang yang bahkan tidak pernah menyakiti dia sekalipun. Lonte Arab ini bukan sembarang lonte. Dia melontekan mulutnya. Dia melontekan narasinya. Dia juga melontekan asumsinya untuk merangsang pikiran semua orang. Agar dagangan najisnya laris manis. Agar dagangan najisnya laris manis. Tubuhnya dibalut gamis. Rambutnya ditutupi kain pemanis. Tapi itu semua memperlihatkan isi hatinya yang bau amis. Serem. Busuk. Wahai lonte Arab. Wahai lonte Arab. Jangan kau sebar narasimu yang busuk. Melonte sajalah ke negeri asalmu. Ya. Puaskanlah sesamamu di negerimu itu. Jangan kau ganggu Indonesia dengan ocehan-ocehan busukmu itu. Ini Indonesia. Kami Jokowi. Mendengar puisi yang dibawakan oleh penciptanya sendiri, Rahma Sarita. Apa yang saya ingin tunjukkan kepada saudara adalah cara seorang Rahma Sarita ketika membuat sebuah puisi, tetapi puisi itu sesungguhnya sulit untuk kita katakan sebagai sebuah puisi yang mewakili tingkat keadaban, dan karena itu kita perlu kritis mempertanyakan. Oleh karena sang pembuat puisi itu, yaitu Rahma Sarita, tampil sebagai orang yang boleh kita katakan sebagai orang yang belum selesai dengan dirinya. Ia memanfaatkan sebuah perangkat dari seni sastra seperti puisi untuk melampiaskan libido kekuasaannya, dan karena itu apa yang dikritiknya bahwa Jokowi adalah anjing kurap itu ternyata juga tidak bisa kita katakan begitu saja bahwa Rahma Sarita telah memenangkan kontestasi, mampu mengalahkan dan menghancurkan Jokowi. Saya justru ingin mengatakan bahwa apa yang ia kritik dan kata-katanya sungguh tidak beradab, selain biadab itu
itu justru makin memompa ke permukaan sikap respek dan hormat serta simpati orang terhadap Jokowi. Jadi, upaya Anda menghancurkan Jokowi itu tidak membuahkan hasil, justru semakin orang tahu bahwa kualitas hidup Anda sendiri adalah kualitas yang berantakan. Bagaimana kita membincang sebuah seni-seni seperti puisi yang dibacakan, apakah memang itu bagian dari sebuah kritik sosial, atau bagaimana kita tetap menjaga kewarasan dalam ruang publik sosial kita ketika ada penggunaan seni seperti puisi itu dipakai dalam rangka menebar kebencian terhadap orang lain. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, penggunaan seni sastra seperti puisi dalam kritik-kritik sosial adalah sesuatu yang biasa dan sering kita lihat, karena ketika kita berbicara tentang kekuasaan yang sangat pongah dan arogan, maka orang-orang yang menggunakan karya sastra seperti puisi untuk melakukan kritik sosial itu dilakukan atas pertimbangan bahwa menyuarakan secara langsung kata-kata kritikan itu seringkali tidak mendatangkan kebaikan, tetapi justru mendatangkan sebuah reaksi yang berlebihan yang tentu tidak diharapkan oleh para aktivis sosial untuk menyuarakan kebenaran, menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka dan menunjukkan nilai perjuangan yang mereka hendak capai, yaitu menghancurkan kekuasaan yang pongah dan arogan. Tetapi teman-teman, belajar dari sejarah pemikiran filsafat barat misalnya, apa yang kita lihat pada mereka-mereka yang konsisten melakukan kritik-kritik sosial, termasuk menggunakan diksi-diksi yang penuh dengan tekanan dan sekaligus juga kritik-kritik sosial yang hanya ingin menunjukkan semacam catatan-catatan yang keluar dari emosi dan dari penggunaan kata-kata yang penuh dengan cacian, makian, bahkan penuh dengan kebencian dan fitnah terhadap kekuasaan yang sedang berkuasa. Saya ingin katakan, semua itu kalau kita belajar dari tradisi pemikiran filsafat barat, maka semuanya itu hanya gagal dan tidak membuahkan hasil. Banyak orang yang terlibat dalam diskursus sosial melalui pemikiran-pemikiran kritis untuk mempertanyakan arogansi kekuasaan yang sedang berkuasa itu tidak berhasil mengubah realitas ketika diksi-diksi dan penggunaan kata-kata yang penuh dengan cacian, makian, bahkan sungguh tidak beradab itu dilakukan dan diwujud nyatakan. Dan karena itu saya sebagai orang yang ingin melihat apakah berhasil karya sastra seperti puisi yang dibacakan oleh Rahma Sarita yang menyebut secara langsung bahwa Jokowi itu adalah anjing kurap, termasuk menyebut orang yang disebut Jokowi itu sebagai lonte Arab. Apakah itu merupakan bagian dari cara kita mengekspresikan sebuah kritik sosial yang bisa mengubah keadaan? Justru saya ingin katakan bahwa aktivis-aktivis sosial yang melakukan kritik-kritik sosial itu tidak akan menghasilkan dampak apa-apa. Sebaliknya, para kritikus itu akan melihat dampak sosial yang justru berbalik memperlihatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka anggap Jokowi akan hancur, tetapi justru yang terjadi Jokowi semakin mendapatkan simpati dan sikap respek dan hormat dari banyak orang. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan secara konsisten bahwa perjuangan menegakkan kebenaran sebagai ikhtiar
dari para aktivis untuk mempersoalkan Jokowi, bahkan targetnya adalah mengadili Jokowi. Maka apa yang Anda perjuangkan itu, kalau melupakan satu hal, yaitu etika dalam rangka mewacanakan gagasan, narasi, dan argumentasi, maka itu tidak pernah akan membuahkan hasil yang maksimal. Mungkin hasilnya hanyalah ingin mempertontonkan kepada publik luas bahwa Anda orang yang bernyali, Anda orang yang berani, dan Anda orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk menegakkan kebenaran. Tetapi Anda lupa bahwa kebenaran itu segaris dan sejalan dengan etika dalam rangka kita berbicara yang baik dan mengungkapkan narasi dan argumentasi secara baik pula. Karena itu saya meragukan misalnya DJ Anak Jenderal dan Rahma Sarita yang menyebut Jokowi itu sebagai anjing kurap atau lonte Arab terhadap Jokowi yang tidak tahu malu, dan karena itu kekuasaan Jokowi yang masih mencengkeram khususnya terhadap pemerintahan Prabowo dengan banyak argumentasi yang Anda katakan dengan bumbu-bumbu cacian makian termasuk politik fitnah dan politik kebencian, maka saya ingin katakan perjuangan Anda itu sebetulnya perjuangan yang dipertanyakan. Apakah Anda menyuarakan kebenaran ataukah Anda sebetulnya hanya ingin mewakili dari sebuah libido kekuasaan yang ingin ditumpahkan begitu saja dalam ruang-ruang virtual kita yang tidak memberikan dampak apa-apa selain hanya mewakili bahwa Anda punya kualitas etika dan moralitas yang payah, serta Anda hanya ingin menumpahkan kemarahan lewat cacian, makian, dan kata-kata sumpah serapah yang sama sekali tidak mendidik dan mengedukasi orang. Karena itu, apa yang Anda katakan, sorry, Rahma Sarita dan DJ Anak Presiden, Anak Jenderal, maksud saya, Anda tidak akan mempengaruhi banyak orang yang justru semakin kuat dan makin menunjukkan simpati kepada Jokowi sebagai salah satu presiden yang telah memberikan legasi baik bagi Indonesia hari ini dan ke depan. Karena itu, ketika banyak tekanan diarahkan kepada Jokowi, termasuk penggunaan karya sastra seperti puisi yang dibacakan tetapi hanya mewakili sebuah puisi yang mengumpat serta mewakili kata-kata yang penuh dengan cacian makian terhadap realitas sosial politik yang ada di tanah air kita, termasuk menyerang harkat martabat Jokowi, maka Anda semua akan gagal oleh karena Jokowi makin mendapatkan simpati dan rasa respek dan hormat dari orang-orang yang semakin mencintai Jokowi. Jadi ini catatan kritis saya untuk siapapun yang ingin berjuang menegakkan kebenaran untuk menelanjangi Jokowi sebagai orang yang punya ijazah palsu, telah melakukan pembohongan publik selama 10 tahun untuk kita semua rakyat Indonesia. Kalau perjuangan Anda tidak pernah dibangun dengan menata diri Anda sendiri, dengan selesai dengan diri Anda sendiri, termasuk menata kata-kata agar tidak bercampur dengan cacian makian. Sekalian saja memasukkan dalam daftar orang-orang yang menghina, melecehkan, mencemarkan nama baik Pak Jokowi di laporan polisi Polda Metro. Biar nanti di depan penyidik dia mau menjawab seperti apa tentang puisi yang dibuatnya itu. Alumni UGM yang dituduh difitnah sebagai ijazah palsu. Dia membuat puisi saat ini, kisaran waktu kelompok mereka menuding Pak Jokowi ijazahnya palsu. Biar dia nanti di depan penyidik ketika dimintai klarifikasi maksudnya apa? Siapa yang ada maksud? Siapa yang ada maksud pejabat di negeri ini? Yang katanya ijazahnya beli, yang kuliah di perguruan tinggi ternama. Perguruan tinggi ternama itu maksudnya perguruan tinggi mana? Jangan menjadi pecundang kamu, Rahma Sarita, kurang ajar kamu. KNT itu keturunan imigran dari Yaman, kelompok klan Balawi. Habib perempuan yang sering dipanggil Saripah di negeri ini.
Ente mengaku sendiri klan ente, marga ente dari Al-Jufri. Ternyata sama saja ya. Keturunan Balawi Yaman ini tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda, tidak yang kasar, tidak yang halus. Mulutnya busuk. Kurang ajar dengan Nusantara ini. Ya Rahma Sarita, ente kurang ajar dengan Nusantara ini. Padahal Anda tidak lebih dari keturunan imigran dari Yaman yang hidup di sini numpang ikut makan. Mestinya berterima kasih, bersyukur hidup di negeri yang makmur, jibar-jibur kayak Indonesia ini. Tidak seperti negeri leluhurmu. Tapi Anda buahnya apa? Balasanmu apa? Bukannya ikut merawat negeri ini, tapi ikut bikin gaduh, bikin rusak, menghinakan tokoh kita, mantan presiden kita. Ya, saya berpendapat, saya menafsirkan bahwa puisinya Rahma Sarita ditujukan untuk mantan Presiden Jokowi. Karena di situ ada tentang ijazah, ada fakultas ternama UGM, ada laporan polisi, katanya yang palsu malah melaporkan. Karena Pak Jokowi kita tahu melaporkan ke Polda Metro Jaya, melaporkan nama-nama orang yang telah menuduh ijazahnya palsu beberapa hari yang lalu. Anda mungkin mengelak, tapi penyidik polisi pasti tahu tentang psikologi, tentang narasi yang bisa dihubungkan dengan peristiwa kekinian. Walaupun Anda mungkin mengelak itu tidak ditujukan ke Pak Jokowi, tapi apa maksudnya Anda menghubungkan dengan polemik ijazah palsu ini, polemik UGM ini, tentang kepalsuan, kebohongan. Yang suka berbohong itu siapa? Rahma Sarita. Goboknya dibuka, sing suka ngelombok siapa? Dari yang pertama kebohongan paling besar. Klan ente mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi faktanya kita bongkar dari catatan buku nasab dari zaman ke zaman. Keluarga Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda keturunan Nabi Muhammad SAW. Satu, yang kedua, kebohongan apa yang Anda ciptakan di negeri ini? Tentang sejarah-sejarah penting di Nusantara diklaim sebagai karya, sebagai inisiatif, sebagai peran dari marga Balawi Yaman. Yang itu sama sekali tidak masuk di nalar akal pikiran orang sehat. Bagaimana mungkin Anda menciptakan sejarah penting Anda, sejarah Anda, sejarah kedatangan nenek leluhur Anda ke Indonesia ini, ke Nusantara ini dibawa oleh penjajah dari Belanda. Dipekerjakan kepada penjajah Belanda, bagaimana mungkin Anda menciptakan sejarah penting di Nusantara? Bahkan Anda mengaku satu garis keturunan dengan Wali Songo. Tidak masuk akal. Wali Songo datang ke Nusantara 4-5 abad sebelum leluhur kalian datang bersama Belanda ke Nusantara. Tidak ada hubungannya kalian dengan Wali Songo. Manuskrip telah membuktikan kalian bukan bagian dari Wali Songo. DNA klan keluarga Anda sudah membuktikan haplogrupnya G, yang mana itu adalah haplogrup orang-orang Yahudi Askenazian. Haplogrup Yahudi, haplogrup yang sama dengan banyak kelompok Yahudi di tanah Zionis Israel. Bagaimana mungkin kalian mengaku sebagai zuriat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau haplogrupnya adalah G? Sementara haplogrup keturunan Kanjeng Nabi adalah J1. Jauh sekali. Haplogrup G sama sekali bukan keturunan bangsa Arab. Apalagi mengaku sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Tidak masuk akal. Itu kebohongan yang luar biasa. Kebohongan menodai agama, kebohongan menodai kesucian Nabi kita Muhammad SAW. Mengotori kesucian keluarga besarnya Kanjeng Nabi. Kok masih nuduh-nuduh tokoh kita yang pembohong? Kurang ajar kamu. Wajahmu perempuan cukup cantik lah, tapi hatimu busuk menurut saya, Rahma Sarita. Kurang ajar dengan tokoh-tokoh kita. Begitu juga klan Balawi yang lain. Sama, mungkin Sarita tiru-tiru dengan klan Balawi yang laki-laki ini, yang suka merendahkan, menghinakan Pak Jokowi, mengatakan Jokodok, istana iblis, dan lain sebagainya. Tidak hanya Presiden Jokowi yang dihinakan.
Tokoh-tokoh kita banyak sekali yang dihinakan, diinjak-injak oleh marga keturunan Pahlawi Yaman ini. Katakan pemimpin goblok, istana iblis, Qauli Dajjal, luar biasa. Menghinakan marwah Nahdlatul Ulama, katanya organisasi Kopingho, pendiri NU Hadratus Syekh Basim Asngari yang diakui oleh Tanah Suci Mekah sebagai Hadratus Syekh, masih kau berani menghinakan ini sahabat Syekh Faisal Syekh, mengatakan katanya direndahkan, membuat sejarah Kopingho dan lain sebagainya. Secara omong kosong katanya. Gus Dur, mantan presiden kita, mantan ketua umum PBNU, dihinakan oleh keturunan Pahlawi Yaman, dibuta-butakan, buta mata, buta hati. Kurang ajarnya sudah bukan main. Yang halus-halus, Habib yang halus-halus, yang katanya NKRI, suka mengadakan pawai akbar, kirab merah putih. Faktanya apa? Memalsukan kuburan, memalsukan sejarah berdirinya NU, memalsukan silsilah tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita. Dikatakan katanya keturunan Pahlawi Yahya, apa-apaan. Tak peringatin ya, kalau terus-terusan ini klan Pahlawi Yaman menghinakan negara ini, menghinakan tanah Nusantara, menghinakan tokoh-tokoh kita, tokoh Nusantara, baik itu tokoh nasionalis, tokoh bangsa maupun tokoh ulamanya. Jangan bertanya kalian, suatu saat Anda akan memanen hasilnya atas kemarahan anak-anak pribumi Nusantara kepada kesombongan, kepongahan, dan kebejatan, kebajingan kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.